Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabon Syah. Kami dari kelompok 2 kelas 2B ingin mempresentasikan tentang uji aktivitas antihiperurisemia ekstrak N-heksana, etil asetat dan etanol 70% biji jinten hitam Nigella sativa terhadap mencit hiperurisemia. Adapun kelompok kami berjumlah 4 orang, yaitu anggotanya Putri Wulandari, Rabonsyah, Rika Fitria, dan Sofia Lufiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fitria. Di sini kami akan mempresentasikan dari tugas kelompok yang telah diberikan, yang berjudul Uji Aktivitas Antihiperurisemia Ekstrak N-heksana, Etil asetat dan etanol 70% biji jintan hitam Nigella sativa terhadap mencit hiperurisemia. Tujuannya yaitu untuk mengetahui aktivitas antihiperurisemia in vivo dari ekstrak biji jintan hitam yang diperoleh secara maserasi bertingkat. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada peralatan dan bahan, di mana pada alat ini terdiri dari rotavapour, lemari asam, spektrofotometer, dan bahan-bahannya meliputi serbuk biji jintan, N-heksana, etil asetat, etanol 70%, jus hati ayam, NaCMC 50%, allopurinol, dan reagen urit acid DHBSA. Dan hewan ujinya yaitu meliputi mencit putih jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lufiana dari kelas 2B. Saya akan membacakan tentang prosedur kerja dari jurnal ini. Pertama dilakukan prosedur ekstraksi. Pertama-tama dilakukan diekstrak serbuk biji jintan hitam secara maserasi bertingkat menggunakan pelarut N-heksana non polar, etil asetat semipolar, dan etanol 70% polar secara berurutan masing-masing selama 2x24 jam. Kemudian dilakukan penyaringan sebanyak 3 kali. Lalu ekstrak yang diperoleh dari ketiga macam pelarut tadi dipekatkan dengan retrovapor kecuali pelarut etil asetat. Ekstrak dengan pelarut etil asetat dikeringkan di dalam lemari asam. Kemudian pengujian terhadap mencit hiperurisemia. Pertama-tama dikelompokkan hewan percobaan menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 4 ekor hewan mencit putih jantan berat 20-30 gram dan umur 2-3 bulan. Kemudian dilakukan pengujian untuk kontrol negatif. Kontrol hiperusemia diberi pakan standar dan jus hati ayam selama 12 hari sebanyak 2 kali sehari. Kemudian pada hari ke-9 hingga hari ke-12 diberi NaCMC 0,5%. Untuk kontrol positif, kontrol obat diberikan pakan standar dan jus hati ayam selama 12 hari sebanyak 2 kali sehari. Kemudian pada hari ke-9 hingga hari ke-12 diberi allopurinol 10 mg per kilogram berat badan. Untuk percobaan 1 diberi pakan standar dan jus hati ayam selama 12 hari sebanyak 2 kali sehari. Kemudian pada hari ke-9 dan ke-12 diberi ekstrak N-heksana biji jinten hitam dosis 200 mg per kilo berat badan per oral. Untuk percobaan kedua diberi pakan standar dan jus hati ayam selama 12 hari sebanyak 2 kali sehari. Kemudian pada hari ke-9 hingga ke-12 diberi ekstrak etil asetat biji jinten hitam dosis 200 mg per kilogram berat badan per oral. Pada percobaan ketiga diberi pakan standar dan jus hati ayam selama 12 hari sebanyak 2 kali sehari. Kemudian pada hari ke-9 hingga hari ke-12 diberi ekstrak etanol 70% biji jinten hitam
dosis 200 mg per kilogram berat badan per oral. Penetapan kadar asam urat dilakukan dengan cara 10 serum ditambahkan 500 reagen. Ditunggu 30 menit pada suhu ruangan. Selanjutnya larutan sampel standar dan belangko dibaca absorpsinya dengan menggunakan spektrometer pada panjang gelombang 546 nm. Dan untuk data pengamatan pada gambar 1 yaitu grafik kadar asam urat pada hari ke-9 dan hari ke-12. Dan gambar kedua yaitu persen penurunan kadar asam urat. Jika ketiga ekstrak dibandingkan dengan kontrol positif, ekstrak etil asetat memiliki signifikasi lebih besar daripada 0,05 dari hasil didapat bahwa ekstrak etil asetat memiliki nilai persen penurunan yang tidak berbeda signifikan dengan kontrol. Ekstrak etil asetat memiliki nilai persen penurunan yang paling tinggi, yaitu sekitar 9,48%, diikuti etanol 3,62% dan ekstrak N-heksana 4,77%. Ekstrak etanol 70% dan N-heksana menunjukkan hasil yang tidak berbeda signifikan. Ekstrak yang memiliki persen penurunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, kelas 2B, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pembahasan, mencit dikondisikan agar mengalami hiperurisemia dengan cara diinduksi jus hati ayam selama 9 hari. Sebelum pengambilan darah, mencit diinjeksikan dengan kalium oksonat, yaitu kalium oksonat merupakan penghambat enzim urikase yang bisa mengubah asam urat menjadi alantoin yang larut dalam air. Kalium oksonat perlu diinduksikan agar kadar asam urat tidak berkurang akibat pengonversian dari enzim urikase. Induksi jus hati ayam dan kalium oksonat terbukti dapat meningkatkan kadar asam urat darah pada mencit. Hal ini karena semua kelompok perlakuan kadarnya melebihi 1,7 mg per dl. Dari data pengukuran yang didapat, kemudian dihitung persen penurunannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui besarnya persen penurunan pada masing-masing kelompok. Rata-rata persen penurunan didapat dengan menghitung persen penurunan masing-masing sampel dan dalam suatu kelompok. Kemudian dibuat rata-rata. Kelompok perlakuan dengan nilai tertinggi terdapat pada kelompok ekstrak etil asetat. Persen penurunan kadar asam urat terendah terjadi pada kelompok N-heksana. Kadar asam urat dapat diturunkan melalui penghambatan enzim santin oksidase atau inhibisi kompetitif. Ketika diuji in vitro, aktivitas ekstrak etil asetat menunjukkan hasil mendekati allopurinol dibanding ekstrak N-heksana. Berdasarkan polaritasnya, kadar flavonoid akan lebih banyak terdapat pada ekstrak etanol 70%. Tingginya kemampuan reduksi berhubungan dengan tingginya kadar flavonoid dan polifenol. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa ekstrak etil asetat justru memiliki persen penurunan yang lebih besar dibanding etanol 70%. Terpenoid pada ekstrak etil asetat diduga memiliki aktivitas menurunkan kadar asam urat. Senyawa terpenoid memiliki aktivitas menurunkan kadar asam urat yang belum diketahui mekanismenya. Ekstrak biji jintan hitam memiliki aktivitas antioksidan, analgesik, antiinflamasi, reumatoid, artritis, dan memperbaiki sel-sel ginjal setelah mengalami nefrotoksisitas. Beberapa aktivitas tersebut berkaitan dengan komplikasi lanjut asam urat seperti risiko timbulnya artritis gout, nefropati Gore,
atau batu ginjal. Oleh karena itu, ekstrak biji jinten hitam dapat dijadikan alternatif yang baik sebagai alternatif pengobatan hiperurisemia. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari laporan ini ialah ekstrak heksana etil asetat dan etanol 70% biji jinten hitam dapat menurunkan kadar asam urat. Ekstrak etil asetat biji jinten hitam dosis 200 mg per kilogram berat badan menunjukkan aktivitas anti-hiperurisemia tertinggi, yaitu 56,12 berbanding dengan 19,49% dibanding ekstrak N-heksana yaitu 25,84% berbanding 8,91% dan etanol 70% yaitu 37,24 berbanding 7,78%. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada perkataan-perkataan yang salah diucapkan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.